Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Siti Angelia Sukmawati dari program studi pendidikan khusus dengan NIM 2110127220020 dari kelompok 7 disleksia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan mempresentasikan materi-materi yang ada pada saat PKKMB Prodi Pendidikan Khusus tahun 2021 yang berlangsung pada tanggal 13 sampai 15 Agustus 2021. Nah, semoga materi yang saya presentasikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan juga membawa berkah bagi kita semua. Amin. Jadi pada saat PKKMB Prodi Pendidikan Khusus itu ada 8 hal yang dibahas dalam kurun waktu 3 hari. Yang pertama itu adalah visi dan misi Prodi Pendidikan Khusus. Yang kedua adalah kurikulum Prodi Pendidikan Khusus. Yang ketiga adalah pengenalan dan pemanfaatan SIMARI. Yang keempat etika berkomunikasi. Yang kelima pembelajaran daring atau online learning. Yang keenam pengenalan lab Junjung Bui. Yang ketujuh pengenalan FSI, dan yang terakhir itu jurus di era disrupsi. Yang pertama ada visi dan misi Prodi Pendidikan Khusus. Jadi pendidikan khusus itu memiliki visi menjadi lembaga yang unggul dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi dan inklusi. Setelah visi pasti ada misi. Nah, Prodi Pendidikan Khusus ini memiliki misi antara lain mewujudkan tata kelola kelembagaan Prodi Pendidikan Khusus yang profesional, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus, dan menyelenggarakan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, materi yang kedua itu adalah kurikulum Prodi Pendidikan Khusus. Kurikulum yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan. Nah, perkembangan kurikulum di Prodi Pendidikan Khusus itu ada 3. Yang pertama itu kurikulum 2013, yang kedua kurikulum 2016, dan yang ketiga sekaligus yang terbaru adalah kurikulum 2020 atau juga bisa disebut kurikulum MBKM. Nah, ada juga yang namanya profil lulusan. Jadi setelah lulus dari pendidikan khusus itu kira-kira kita bisa kerja apa aja sih? Nah, ada beberapa. Yang pertama itu kita bisa menjadi guru pendidikan khusus, pengelola atau tenaga kependidikan khusus, instruktur pendidikan khusus, asisten peneliti pendidikan khusus, pekerja sosial atau wirausaha. Nah, wirausaha di sini tuh seperti kita bisa membuka lapangan pekerjaan bagi bagi orang-orang penyandang disabilitas, dan pekerja sosial di sini itu kita juga bisa menjadi volunteer, maksudnya dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan juga ada namanya capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Unsur dalam CPL itu melingkupi ada 3, yaitu sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan khusus. Nah, materi yang ketiga ada materi pengenalan dan pemanfaatan SIMARI. Apa itu SIMARI? SIMARI adalah sistem informasi Universitas Lampung Mangkurat yang terintegrasi. SIMARI dikembangkan dengan prinsip simpun. Simpun adalah sistematis, informatif, mandiri, partisipasif, utuh, dan non-redundansi. Nah, ada 5 hal yang bisa diakses dalam sistem SIMARI. Yang pertama adalah login, yang kedua edit, yang ketiga input, keempat download, dan yang terakhir adalah logout. Nah, kemudian materi yang keempat ada etika berkomunikasi. Jadi, pertama-tama saya akan menyampaikan dulu apa itu
etika berkomunikasi. Jadi etika berkomunikasi itu berkenaan dengan apa yang baik dan apa yang buruk, dan juga berkenaan mengenai nilai yang benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Nah, etika di sini tuh banyak jenisnya, dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan etika mengirim pesan kepada dosen. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau ingin mengirim pesan kepada dosen. Yang pertama adalah perhatikan waktu mengirim pesan. Biasanya itu kalau kita ingin mengirim pesan kepada dosen, waktu idealnya itu adalah di jam kerja dan di hari kerja. Nah, yang kedua, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, dimulai dengan salam. Yang muslim menggunakan assalamualaikum. Kalau yang non muslim mungkin bisa pakai selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Ya, terus menyebutkan identitas, nama, dari prodi apa, NIM berapa, dan angkatan berapa. Kemudian tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. Lalu ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati, dan yang terakhir akhiri dengan ucapan salam. Nah, kemudian ada lagi namanya etika berpakaian dan berhias. Jadi etika berpakaian dan berhias itu ada beberapa, yaitu yang pertama sopan dan menutup aurat serta rapi, kemudian tidak memakai kaos oblong. Terus bagi wanita tidak diperkenankan memakai kaos ketat, tata rias wajah tidak berlebihan, dan yang terakhir rambut atau jilbab tertata rapi dan tidak berantakan. Nah, kemudian ada lagi nih namanya etika menelpon dosen. Ketika dosen tidak membalas chat dan kita dihadapkan dengan situasi yang mendesak dan urgent, tidak ada salahnya untuk menelpon dosen, tetapi ada hal-hal yang juga harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah membuat izin, yang kedua mengucapkan salam, yang ketiga menyebutkan identitas, yang keempat menjelaskan keperluan dengan jelas dan singkat, yang terakhir mengucapkan terima kasih. Kemudian ada lagi namanya etika perkuliahan daring. Nah, di era pandemi kayak gini kita tuh tidak bisa bertatap muka, jadi mau tidak mau proses pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perkuliahan daring ini. Beberapanya antara lain hadir tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, memperhatikan penjelasan dosen, bertanya atau berpendapat dengan santun, menghargai pendapat teman, responsif, tidak makan dan minum dalam forum seperti Zoom atau Google Meet, dan yang terakhir memberikan keterangan jika berhalangan masuk. Nah, kalau ada perkuliahan daring, pasti ada perkuliahan luring. Ketika pandemi COVID-19 berakhir, kita pasti akan melakukan perkuliahan secara offline atau luring. Nah, hal yang harus diperhatikan antara lain hadir tepat waktu, memperhatikan penjelasan dosen, bertanya atau berpendapat dengan santun, menghargai pendapat teman, menggunakan HP sewajarnya, tidak makan dalam kelas, keluar kelas jika hanya ada keperluan mendesak, dan memberi keterangan jika berhalangan masuk kelas. Nah, materi yang kelima itu ada pembelajaran daring atau online learning. Nah, online learning itu adalah pembelajaran yang fleksibel dengan memanfaatkan teknologi ilmu komputer dan dapat diakses di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Nah, dalam aktivitas online learning ini ada beberapa aktivitas mahasiswa, yaitu learning, yaitu belajar, yang kedua deepening, yaitu pendalaman materi, yang ketiga ada applying, yaitu penerapan materi, dan yang keempat adalah measuring atau pengukuran atau tes atau quiz. Nah, pada saat pembelajaran daring ini kita ada memiliki beberapa media, contohnya yaitu Google Meet, Zoom, WhatsApp Group, dan Simari. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam online learning ini, yaitu yang pertama kita harus mencek durasi presensi, karena setiap mata kuliah dan setiap dosen itu
memiliki batas waktu presensi yang berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sekitar 15 menit, ada juga yang memberikan waktu presensi berjam-jam lamanya. Nah, kemudian yang kedua, upayakan mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Lalu, tunjukkan kesiapan dalam pembelajaran daring. Nah, kemudian berkata dan bersikap yang sopan kepada dosen. Walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, tetapi etika itu tetap harus kita junjung nomor satu ya. Dan yang terakhir, itu setiap dosen memiliki aturan yang berbeda dalam perkuliahan. Nah, kita itu harus memperhatikannya dengan seksama. Nah, kemudian ada 3 komponen dalam pembelajaran daring, yaitu dosen, mahasiswa. Mahasiswa di sini terbagi menjadi 2, mahasiswa reguler dan mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga adalah volunteer. Nah, pola pengajarannya di sini adalah dosen di tingkat yang pertama, kemudian sejajar mahasiswa reguler dan mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Jadi, mahasiswa reguler dan mahasiswa berkebutuhan khusus saling bantu membantu. Nah, yang keenam itu ada materi pengenalan laboratorium Junjung Buih. Nah, dalam pengenalan ini pemateri menyampaikan tentang prosedur pelayanan intervensi di laboratorium tersebut. Yang pertama adalah pelaksanaan identifikasi, pelaksanaan asesmen, pelaksanaan intervensi, dan pelaksanaan evaluasi. Nah, kemudian materi yang ketujuh adalah pengenalan FSI. Nah, FSI itu adalah program di luar mata kuliah yang punya jadwal sendiri dan dikelola oleh mahasiswa. Nah, tujuan negara dalam hal tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan mahasiswa yang beriman, menyiapkan generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan demokratis. Sekian presentasi atau review materi dari saya tentang materi-materi yang ada pada saat PKKMB Prodi Pendidikan Khusus tahun 2021. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.